Nah, saya record dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya ke pematerian ya. Kita akan belajar mengenai yang namanya pesawat sederhana. Maka dari itu adik-adik mohon untuk memperhatikan dengan jelas. Kita ke katrol. Mana katrol ya? Nah, katrol ini. Nah, ini. Apakah sudah terlihat adik-adik? Nah, Ya, Kak. nah Ya, Kak. sekarang ya kita eh, kita harus tahu dulu ya. Katrol adalah sebuah roda kecil. Tahu kan roda kecil ya? Yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Jadi rodanya itu seperti ini. Yang biasanya roda tersebut di di tengah-tengah ya, atau bukan di tengah-tengah sih, di sisi-sisinya ya. Nah, ada tali ya. Nah, agar apa? Agar memudahkan seseorang tersebut dalam menimba. Coba bayangkan adik-adik kalau menimba air ya. Adik-adik akan capek ini nih, pundak. Tetapi kalau dengan katrol, adik-adik hanya berdiri saja, air akan nyampe. Bukan air akan nyampe, tapi embernya akan akan sampai ya. Jadi kita harus tahu dulu ya. Jadi intinya katrol itu adalah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Nah, ya adik-adik, katrol itu dibedakan menjadi 3. Nah, yaitu yang pertama katrol tetap. Nah, katrol tetap itu coba tolong baca Muhammad Nazmi. Katrol tetap itu baca apa itu kalau tetap? Ya. Katrol tetap adalah katrol yang jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Betul sekali ya keuntungan benar, betul sekali apa yang telah dikatakan Nazmi bahwa katrol itu katrol tetap ya. Intinya yang pertama kita bahas dulu katrol tetap. Yaitu katrol tetap ya jika digunakan untuk melakukan usaha tidak berpindah tempat, melainkan hanya berputar pada porosnya. Jadi seperti ini lihat. Nah, ini katrol kan ya seperti ban-ban gini ya kelihatannya, tapi bukan ban, tapi roda. Rodanya itu di sini aja, cuman berputar pada porosnya. Nget, nget, nget ya. Bener kan? Kayak gini, kayak ini. Tuh, muternya kayak gini terus ya. Coba lihat kursornya kayak gini. Nah, itu terus. Jadi yang bergeraknya apa? Ya embernya dan talinya. Jadi kalau tetap itu hanya berdiam diri dan rodanya itu berputar pada tempatnya. Ngerti kan? Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini bisa dilihat adik-adik. Coba adik-adik bayangkan ketika adik-adik ini ya. Oh, sekarang baca dulu aja. Coba Alvito baca katrol bergerak. Katrol bergerak. Katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tetap. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali diikatkan pada tempat tetap dan ujung lainnya ditarik ke atas. Beban yang akan diangkat diikatkan pada katrol tetap. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi bebannya itu diikatkan pada katrol tetap ini ya, katrol bergerak ini. Set, shoot. Nah, ini bebannya ya. Nah, rodanya ini bergerak. Nah, jadi ini talinya. Jadi hanya rodanya yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dari tadinya di sini nih, di tangan si AD tersebut berpindah ke atas ini. Jadi memudahkan ya. Jadi nggak capek. Apa yang pernah adik-adik lihat selain kotak ini? Pernah nggak melihat Melihat kereta gantung, pernah nggak? Nah, kereta gantung itu seperti itu. Jadi bergerak ya. Karena di kereta gantung itu sebenarnya di dalamnya itu ada yang namanya katrol. Nah, yang namanya katrol itu tadi roda yang berporos, yang berputar. Tetapi kalau katrol bergerak, ya berputarnya itu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, hanya satu roda. Itu namanya katrol. Kemudian sistem katrol. Nah, sekarang sistem katrol. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah sebuah gerakan ya, yang mana terdapat berbagai macam alat-alat. Nah, jadi di sini tuh bergabung beberapa macam katrol ya. Bisa 5, bisa
lebih dari satu ya, intinya lebih dari satu yang disebut dengan sistem katrol. Jadi katrolnya tersebut hanya apa ya, intinya katrolnya tersebut hanya pada satu arah ya, hanya berputar pada porosnya, tetapi ada berbagai macam banyak katrol. Nah, hal itu untuk apa? Hal itu digunakan untuk sama memudahkan seseorang tersebut untuk mengangkat beban dan lain-lain. Nah, ini supaya apa? Supaya tidak terjadinya apa nih? Ya, kecapean dalam mengangkat ya. Intinya jadi katrol itu, jadi intinya dari ketiga katrol tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya katrol supaya kita tidak kecapean. Intinya supaya memudahkan apa? Memudahkan pekerjaan manusia. Ya, lanjut ya, kita siapkan. Nah, adik-adik siapkan langsung ya. Siapkan langsung apa? Langsung alat tulis. Nah, coba di sini adik-adik lihat. Di sini ada yang namanya katrol tetap. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, katrol tetap itu adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Nah, coba adik-adik ingat-ingat atau tulis keterangan-keterangan katrol ini. Yang pertama nih, ada A, titik kuasa. Nah, titik kuasa itu yang mana? Nah, yang di sini nih. Nah, si rodanya itu titik kuasa. Kemudian titik beban ini, ya di sini nih. Nah, beban. Nah, kemudian titik tumpu itu di mana? Nah, ini gantungan ini. O. Kemudian kuasanya itu yang mana? Kuasa mana? Kuasa F. Nah, ini F nih yang menariknya. Ya. Kemudian bebannya yang mana? Ya, bebannya ini. Nah, seperti kalau kita contohkan itu ember. Nah, bisa jadi bebannya ember yang ada isinya. Bisa ada bebannya. Kalau nggak ada isinya juga ya disebut beban karena yang ditarik. Ya, seperti itu ya. Yang ditarik itu namanya beban. Kemudian ini O strip A. Itu namanya lengan kuasa. Nah, O strip A itu O ke arah A. Jadi di sini ke sini itu namanya lengan kuasa. O ke B. Nah, dari sini ke B itu namanya lengan beban. Ya, seperti itu aja ya. Ini O ke A lengan kuasa, ini O ke B namanya lengan beban. Seperti itu. Nah, jadi pada katrol tetap ini, O strip A sama dengan O strip B. Nah, jadi seperti itu ya. Intinya seimbang. Nah, jadi maka besar keuntungan mekaniknya KM adalah 1. Jadi di sini tuh ya KM-nya itu kan keuntungan mekanik ya. Kenapa bisa 1? Karena W bagi F. Nah, W bagi F. Beban dibagi kuasa. Ini rumusnya. Ini masih rumus ya adik-adik. Kemudian LF bagi LW. Kayak kita sudah belajar. Apa itu LF? Apa itu LW? Jadi LF itu panjang lengan kuasa ya. Nah, panjangnya. Nah, LF. Kemudian kalau LW itu apa? Itu LW adalah panjang itu panjang lengan beban ya. Jadi misalnya contohnya 1 bagi panjang lengannya kuasanya 1, bebannya 1 bagi 1 sama dengan 1 seperti itu. Ini belum masuk ke penghitungan. Nah, sekarang adik-adik bisa sambil berhitung sekarang ya. Sambil adik-adik bisa kalau di tempat adik-adik kondusif ya, coba ininya dibuka, itu sih namanya suaranya ya. Biar kita tahu adik-adik semangat nih. Supaya nanti ada interaksi, nanti adik-adik bisa lihat di YouTube. Oh, adik-adik kayak gini interaksinya keren ya. Contohnya nih, contoh soal. Nah, contoh soal nih. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Nah, diketahui W. Tadi apa ya W? Sambil adik-adik harus tahu nih. Supaya paham. Tadi apa W? W itu apa adik-adik? Beban. Nah, begitu ya. W itu beban. Bebannya 250 N. Berarti yang mana? Yang ini. Nah, ditanyakan F. Karena kan di sini F itu kan ditanyakan apa? Besar kuasanya. Ya, jadi belum diketahui nih F ini nih. Gimana caranya? Nah, jadi rumusnya adalah W bagi F sama dengan 1 ya.
F-nya nggak tahu, tidak apa-apa, tulis di sini aja F-nya. W bagi F sama dengan 1. Kemudian kita W-nya kan udah tahu, tulis 250. Nah, bagi F. Nah, sama dengan 1 kan, ini namanya rumus ya. Nah, 1 ini namanya rumus. Kemudian langsung saja F-nya yang tadinya di bawah ke pinggirin. F sama dengan 250 per 1. Jadi ini 1 ini ke bawah kan, F ini ke pinggirkan. Jadi kayak gini. Nah, set. Nah, jadi kayak gini bentuknya segitiga ya. Set. Nah, contohnya. Jadi kayak gini. Set. F ke sini, 1 ke sini gesernya. Nah, gitu intinya ada geser-geseran dikit. Langsung aja F 250 dibagi 1, F 250 sama dengan F sama dengan 250N. Nah, apakah sampai sini sudah paham mengenai perhitungan ini? Sudah. Sudah ya. Ini lumayan mudah ya kayaknya. Nah, kemudian ya, karena kita sudah tahu yang namanya katrol, apa tadi teh? Katrol tetap ya, sekarang ke katrol bergerak. Nah, katrol bergerak itu yaitu katrol yang penempatannya tidak tetap. Nah, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas, kayak tadi seseorang tersebut. Nah, keterangannya berarti keterangannya berarti gimana nih? A titik beban, B titik kuasa, O titik tumpu. Ya, kita lihat dulu aja ya di sini ya. Kita harus belajar dulu. Huruf-huruf ini tuh, simbol-simbol ini itu apa? Buat apa sih simbol-simbol ini? Ya. Contohnya A titik beban. Nah, biasanya di sini ada titik beban nih. Nah, ini nih. Yang warna hitam ini namanya titik beban. Kemudian titik kuasa. Titik kuasa itu yang mana? Nah, kalau titik kuasa itu B. Nah, yang mana nih? Set. Nah, ini nih. Nah, ini titik kuasa nih. Ini nih. Apa yang disebutnya itu? Ini tuh bagian luar ini ya, luar katrol. Nah, ini namanya titik kuasa. Kemudian titik tumpu O. Nah, ini titik tumpu di sebelah. Ya, di sebelahnya ya, sebelah kanan atau kiri lah, pokoknya di mana gitu ya. Ingat kayak gini intinya kan ini. Kalau kita lihatnya dari arah sini berarti O itu di sebelah apa? Kiri ya berarti ya. Kalau kita lihatnya kayak gini ya, berhadapan. Kalau B berarti sebelah kanan. Ingat itu aja. Nah, titik tumpu F kuasa. Nah, F kuasa ini nih. Nah, tali ininya. Nah, kemudian W beban. Beban itu yang mana? Nah, ini. Misalnya ininya corong. Ya bisa lah disebutnya ember. Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian O-nya O strip A. Oh, maksudnya O strip itu tuh O ke arah A. Panjang O A. Lengan beban ya. O A. Berarti O ke A kemana? O ke sini nih. Ini lengan beban. Kemudian O ke B. Lengan kuasa. Nah, jadi ini rumusnya adik-adik. Pada katrol bergerak, O. Nah, bisa ditulis dulu rumusnya sambil tulis ya. Nah, pada katrol bergerak, rumusnya O strip B 2 kali O strip A. Terus LF itu kan tadi udah tahu. LF itu adalah lengan kuasa ya, panjangan kuasa sama dengan dikali LW 2 dikali lengan beban. Nah, jadi rumusnya itu gimana? Nah, di rumusnya itu jadi keuntungan mekanik KM W bagi F. Beban dibagi kuasa atau lengan beban dibagi lengan kuasa. Nah, jadi di sini kalau kita katrol bergerak itu lengan beban dibagi lengan kuasa itu rumusnya itu 2 ya. Ini namanya rumus ya, rumus. Jadi gak akan bisa dihilangkan kalau rumus. Gak LF LW sama dengan 1 enggak. Kalau LF LW sama dengan 1 itu
rumusnya buat apa? Buat katrol apa? Tetap. Ya, tetap bagus. Itu ya. Kalau di katrol bergerak itu rumusnya KM-nya lah, intinya keunggulan mekaniknya itu ada 2. Itu rumusnya intinya. Nah, sekarang kita belajar contoh soal. Siapkan dulu alat-alat tulisnya. Nah, contoh soal. Nah, nanti kalau kita ini ada kayaknya banyak panjang deh, nanti kita bakal sampai jam ini, berarti kita nanti lanjut lagi minggu depan sambil adanya pretest. Bukan pretest sih, namanya apa sih? Kuisis, ujian kuisis. Adik-adik nanti harapkan mengerjakan. Contoh soal. Nah, adik-adik bisa sambil baca dulu adik-adik. Coba sekarang Iksan baca soal contoh soalnya Iksan. Berada di suatu tempat dengan massa 800 gram dan gravitasinya 10 meter Meter per second. 10 meter per second. Iya. Hitunglah kuasa yang diberikan kepada beban tersebut diangkat dan katrol bergerak. Ya, betul. Yaitu MS2 itu meter per second persegi ya. Oke. Ya, jadi intinya di sini ya. Ketika yang dikatakan ini, jadi intinya kan sebuah beban yang berada di suatu tempat dengan massa 800 gram. Nah, ingat, massanya itu 800 gram. Massa itu beban. Beratnya itu berapa? 800 gram. Berat itu disebutnya massa ya, berat itu. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per second persegi. Nah, oh, bukan ya. Meter per second kuadrat. Ya, betul ya. Seperti itu. Jadi, percepatan gravitasinya seperti itu ya. 10 meter per 10 per second kuadrat. Nah, hitunglah kuasa. Nah, yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi yang kita gini aja pakainya. Nah, biar saya bisa ngedit. Nah, hitunglah kuasa. Kuasa mana kuasa? Nah, di sini ya. Hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, jadi diketahuinya masanya itu 800 gram ya, atau kita ke kilogram dulu. Gram ke kilogram berapa? Ya, misalnya 1000 gram ke kilogram berapa? 1 kilogram. Kalau 800 gram ke kilogram, ya 0,8 kilogram. Nah, kalau G itu apa tadi? Percepatan gravitasi. Ya, kemudian ditanyakan F pada katrol tetap yang bergerak. Ditanyakan ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu katrol tetapnya berapa ya hasilnya. Kemudian katrol bergerak bebannya berapa ya. Kalau tadi kan F itu kuasanya berapa ya, ditanyakan kuasa pada katrol ini. Nah, jadi sekarang kita ini dulu mengerjakan ini. Atau di sini sudah ada yang paham nih. Nah, jadi jawab kamu mengenai katrol tetap tadi kan udah diketahui W bagi F. Ya, W itu apa? Apa aja W? Beban. Beban, bagus. F kuasa ya. Kalau katrol tetap itu simbolnya berapa? 1. Ya, jadi M. Nah, yang diketahui M ini M terus gravitasi, massa dan gravitasi dikali aja M kali G dibagi kuasa sama dengan 1. Nah, jadi ya adik-adik dengan cara ini triknya segitiga, set F-nya ke atasin, F-nya ke samping kiri ya. Kemudian satunya ke tengah bawah. Jadi F sama dengan 0,8 dikali 10. Nah, bagi per 1 sama dengan 0,8 kali 10 berapa? Ya, hasilnya 8N, 8 Newton. Ya. Seperti itu. Nah, kalau
Oh, Isa. Ya. Yuk, Isan yuk, belajar yuk. Nah, kemudian katrol bergerak ya. Kalau katrol bergerak itu apa? Kayak tadi, W bagi F sama dengan 2. M dikali G per F sama dengan 2. F-nya sama dengan, lihat di sini. Kayak tadi, 0,8 kali 10 per 2. Karena kan katrol bergerak. Jadi sama dengan 4N. Nah, seperti itu adik-adik. Apakah kayak ini memang masih gampang? Apakah sudah paham sampai saat ini? Nyala emang. Ya normal. Udah. Ya, paham. Ini suara siapa ya? Ardiansa? Oh, baru masuk ya Ardiansa. Bulan 5 bulan. Oh, Ardiansa baru masuk. Halo Ardiansa. Ardiansa, hello. Oke, mau mute dulu Ardiansa. Mute. Kalau ibu nggak garansi apa ini gitu? Nah, Ardiansa sudah saya mute. Ya. Ya. Lanjut ya. Jadi saat udah paham ya, sini mah mudah sih sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem katrol. Coba sekarang bacakan Alpito nih. Semangat, kayaknya Alpito suka perhatikan. Ayo baca Alpito sampai bawah. Oke. Sistem katrol yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang disusun dalam satu kerangka dan membentuk katrol balok atau disebut takal. Katrol yang digunakan jumlahnya lebih dari satu. Keuntungan mekanik sistem katrol sama dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan. Besarnya gaya minimum untuk menaikkan beban adalah Km, W bagi F, LF bagi LW sama dengan N. Oh iya, jadi intinya, bentar dulu. Kalau coba jelaskan, Alpito tadi kan udah dijelaskan KM WF itu apa, LWN itu apa? Ayo. Oh. W beban, F kuasa, LF lengan kuasa, LW lengan beban. N-nya hasil ya. Hasil. Ya, oke, bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem katrol itu bergerak ya, tapi yang disusun. Jadi ada kerangkanya kayak tadi ya. Jadi bergeraknya itu ada kerangkanya. Tweet kayak tadi kan. Jadi kayak gini nih adene contohnya. Jadi ini pindah lagi ke sini, ini pindah lagi ke sini, ini pindah lagi ke sini. Nah, itu namanya sistem katrol ya. Jadi ini ngangkatnya ke sini, ini ngangkatnya ke sini. Jadi seperti itu. Ya bagus, sepertinya paham ya semuanya lah. Karena Alpito paham, pasti semuanya insya Allah paham ya. Nah, jadi seperti itu sistem katrol ya. Nah, N itu jumlah katrol ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah katrolnya ada berapa? Ada 4. Nah, itu masih mudah ya. Contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya nih, coba silahkan Ardiansa, tolong baca. Halo, apakah ada Ardiansa? Oke, udah menyaut. Silahkan Muhammad, itu lagi kita kembali ke Isan. Ayo Isan, baca lagi. Apakah? Ya, 1200 meter dia diangkat dengan katrol 4 katrol. Hitunglah besar gaya minimal untuk naik beban. Ya, bagus ya. Jadi seperti itu. Jadi sebuah benda yang beratnya 120 N bila diangkat dengan katrol majemuk
gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Jadi kita diketahui dulu ya. Itu diketahui. Biasanya kalau adik-adik mau mengerjakan tugas, harus apa nih? Harus diketahui dulu. Kemudian ditanyakan, jangan langsung ke jawaban yang asal. Salah itu adik-adik. Salah besar. Ya. Jadi ketahui W-nya berapa tadi? Ayo sambil kalau misalnya di adik-adiknya nggak ada suara-suara apa-apa, itu aja, speak aja. Yuk. W-nya berapa adik-adik? 1.200. Ya, 1000. Yang ini ya, betul. Kalau keuntungan mekaniknya, N. Jumlah katrol berapa? 4. Bagus. Ditanyakan F. F itu apa? Kuasa. Kuasa. Ya, kuasa ya. Di sini tanyakan F. Gaya minimum kuasa ya untuk menarik beban tersebut ya. Nah, berapa ditanyakan? Jawab KM. Nah, KM. KM itu apa? Keuntungan mekanik. WF. Tak tahu kan WF tadi? Nah, F per km bagi km. Tahu kan ya ini? F-nya sama dengan berapa? W bagi km 1200 bagi F. F-nya sama dengan 300. Ya. Sampai saat ini paham? Coba jelaskan ulang lah, Muhammad Jaiban. Jawabannya coba. Supaya paham dan berarti untuk bicara. Yuk. Atau siapa di sini yang ini nih, yang bisa mendeskripsikan lagi? Muhammad Ihsan bisa? Apa yang tadi saya katakan? Enggak, Kak. Oh, enggak ya. Alpito bisa lagi? Enggak, Kak. Atau coba dulu aja? Oke. Nah, silakan. Keuntungan mekanik sama dengan beban dibagi F. Terus keuntungan mekanik sama kuasa ditukar. Jadi kuasa sama dengan dibagi beban dibagi keuntungan mekanik. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Alhamdulillah kayaknya Alpito dasarnya udah mengerti ya. Semoga Muhammad Jaiban dapat mengerti ya. Kalau misalnya belum mengerti nanti bisa lihat di YouTube-nya Bimbi. Nanti ada ya, follow juga promosi. Harus follow sih pokoknya. Nah, bukan YouTube Bimbi, ada apa sih websitenya Bimbi. Nah, selanjutnya kita ke ini udah ya. Nah, tadi kan mengenai katrol sudah lumayan paham ya. Nah, alhamdulillah. Ya mungkin nanti tadi kan ada ya, Ardiansa baru masuk, nanti bisa Ardiansa nonton di itunya channelnya Bimbi ya, yang mengenai tadi channel websitenya, bisa mengikuti ulang ya biar paham. Atau nanti saya kasih file PPT-nya, semoga bisa diulangi lagi. Nah, yang ketiga bidang miring. Nah, coba sekarang sebelum kita mulai ke ini, coba apa yang terlintas di adik-adik mengenai bidang miring? Pernah lihat apa aja yang mirip-mirip bidang miring? Kita mulai dari Jaiban. Jalan menanjak. Apa? Bagus. Harus beda-beda ya. Silakan lanjut Alvito, apa? Contoh bidang miring. Memasuki barang ke truk. Ya, betul. Bagus. Muhammad Ihsan. Eskalator, Kak. Oh iya, bagus. Ardiansa. Oh, katanya Ardiansa, apakah bisa jawab? Katanya Ardiansa ada di rumah saudara ya, kayaknya. Ya udah gak apa ya, bisa Ardiansa sambil dengarkan saja ya. Jadi intinya bidang miring bidang miring itu adalah untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi.
Betul sekali apa yang telah dikatakan adik-adik, contoh-contohnya ya, seperti tanjakan, kemudian seseorang alat untuk menaikkan sebuah benda ke truk, kemudian tadi ada eskalator, ya memang benar ya. Keterangannya sekarang kita belajar ke keterangan. F itu apa? Nah, sekarang ada beda lagi nih, beda-beda lagi simbol-simbol, harus paham lagi, harus seperti itu ya. F-nya berapa? Nah, gaya kuasa. Yang mana yang gaya kuasa? Ya, ini adik-adik. Nah, yang di atas ini nih, ini namanya gaya kuasa. Tanjakan ini nih, ketika adik-adik di sini, adik-adik merasa berkuasa ya. Yang lainnya itu merasa pendek dan lain-lain ya. Itu merasa kecil di bawahnya itu, namanya itu gaya kuasa, itu namanya F. Kemudian W, kayak tadi W itu nggak beda-beda dari dulu sana, namanya apa? Berat benda. Kemudian ya, F itu kan gaya kuasa. W itu berat benda. S itu panjang bidang miring. Nah, S itu panjang bidang miring. Dari sini ke sini itu berapa nih? Nah, ya. Berapa panjangnya? Nggak tahu nggak? Yang nggak tahu karena belum diukur. Jadi hanya kita tahu aja S panjang bidang miring ya. Bidang miring. Kemudian H-nya itu apa, H? Apa adik-adik sambil baca ya? H apa? Ini apa berarti nih? Tinggi Ya, bidang miring. ini tinggal bidang miring ya. Jadi persamaannya adalah cara untuk mengetahuinya, yaitu cara persamaannya adalah W kali H, F kali S. Nah, jadi W itu berat benda dikali tinggi bidang miring. Nah, kemudian gaya kuasa dikali apa? Gaya kuasa dikali tinggi bidang miring. Jadi persamaannya seperti itu. Nah, itu cara untuk mengetahui persamaan ya. Kemudian besar keuntungan mekaniknya adalah apa? Keuntungan mekaniknya besarnya kayak tadi contohnya. Seperti biasa, gak berubah-berubah rumusnya. KM W per F, cuman yang satu laginya S bagi H. Panjang bidang miring dibagi H itu apa? Tinggi bidang miring. Ini seperti itu. Ya, sampai sini paham? Ada paham atau tidak nih? Kalau belum paham bisa tanyakan dulu ke saya. Paham, Kak. Ya, paham ya? Alhamdulillah kalau paham ya, adik-adik. Bagus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adik-adik. Beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring itu apa aja? Ayo. Coba sebutkan semuanya. Pisau, Ayo, siapa lagi nih? Ayo semuanya. Satu. Tangga, Terus. Ya, terus apa lagi nih? Paku. paku, Ya. Kenapa paku bidang miring? Mana yang miringnya? Nih. ujungnya, Kenapa mata kapak bidang miring? Yang mana miringnya? Ini. Kenapa sekrup bidang miring? Karena ininya lancip. Kenapa linggis? Karena ininya lancip. Kenapa jalan bergelok bidang miring? Karena supaya apa? Bayangkan adik-adik, kenapa jalan itu berkelok-kelok adik-adik? Karena kalau lurus aja ya capek atuh naik tinggi banget. Makanya di itu kan jalan yang miring supaya memudahkan ya. Meskipun jauh ya, tapi kan apa ya? Membuat tidak merasa lelah. Karena kan nggak naik, asal mengikuti alurnya aja. Jadi seperti itu gunanya bidang miring itu. Nah, kemudian selanjutnya adik-adik.
berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat 40 N pada bidang miring? Nah ya, mohon untuk didengarkan nanti setelah saya dengarkan nanti adik-adik mohon untuk menjelaskan kembali ya supaya adik-adik paham gak nih materi ini nih. Nah, diketahui berapakah besar usaha yang dilakukan seseorang yang menarik benda seberat 40 N. Nah, seseorang ini nih narik benda, narik duit nih. Duitnya itu banyak banget. Jadi gak bisa di itu ya. Apa sih? Nggak bisa diangkat ya, gak dipanggul karena kebanyakan duit. Ya, ini duitnya sekarung. Ya harus terus dibawa nih. Diketahui W-nya berapa duitnya nih. W itu duit ini ya. Berapa dolar nih? 40 N. Kemudian S-nya tadi sudah dijelaskan. Apa itu S? Panjang ya. Panjang ini nih. 2 meter ya. Panjang bidang miring ini. Kemudian H-nya berapa? Tadi tinggi bidang miring itu berapa? 1. Tanyakan apa? Besar usaha. Nah, besar usaha itu ada apa? Gaya ya. Gaya kuasa. Usaha. Kuasa itu usaha. Tanyakan F. Berapa anak kuasanya? Jadi jawabnya apa? Kita menggunakan persamaannya dulu. Tadi pakai cara persamaan. Cara persamaan itu apa? W kali H, F kali S. W kali H. W kali H itu apa? Beban. Dibagi apa? Tinggi. 40 kali 1. Kemudian F kali S. F-nya belum diketahui. Tapi S-nya udah. Tingginya jadi tingginya 2 ya. Nah, jadi F-nya, karena F-nya belum diketahui, kita pindahkan. Intinya kita pindahkan ya ke sini nih, ke samping kiri ya. Dipisahkan dari yang lain. Aduh, sedih ya dipisahkan ya. Jadi, kemudian 40 kali 1 pindahkan ke sini nih setelah adanya pembagian F sama dengan sebelah kanan. Intinya ke sebelah kanan kan ya, pindah ya. 40 kali 1. Nah, karena F-nya sudah dipindahkan ke sini, 2-nya juga dipindahkan juga ya. Jadi tukar, kalau 2 jadi dibagi. Tadinya di atas jadi ke bawah, jadi dibagi. 40 kali 1 sama dengan F sama dengan 40 kali 1 dibagi 2. Nah, jadi F sama dengan 40 bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan F sama dengan 20 N. Nah, ini hasil dari persamaannya. Karena hasil persamaannya sudah ditentukan, kita ke kebagian keuntungan mekanik. Nah, kalau keuntungan mekanik adik-adik, nah ini keuntungan mekanik. Tadi rumusnya apa? W bagi F atau S bagi H. Nah, karena kita sudah tahu ya, sama aja ya, W bagi F, S per H. Nah, jadi tinggal intinya 40 bagi 20 ya. Yaitu karena W-nya bebannya ada 40 ya. Ingat, ya, ini teh W-nya beban ya. W. Nah, beban ya. W-nya berapa? W-nya 40. Bebannya berapa? Beban itu apa? F per bagi 20. 40 bagi 20 sama dengan berapa? 2. Seperti itu. Jadi keuntungan mekaniknya 2. Cobalah, ini mudah banget sih. Sebenarnya coba Muhammad Jaiban dijelaskan kembali dari diketahui nih, atau dari awal di sini sambil disebutkan juga pertanyaannya, kemudian Jaiban jelaskan. Kan diketahui W sama dengan 40 N. W-nya itu beratnya. Iya. 40 N, 40 Newton. Betul. Terus S-nya panjang bidang miringnya di situ telah diketahui 2 meter. Terus H tinggi bidang miringnya 1 meter. Nah, ditanya F. F itu kuasa atau gaya. Nah, jawabnya pakai persamaannya. W kali H atau beban kali tinggi bidang miring sama dengan F kali S atau kuasa kali panjang bidang miring. Bagus. Dimasukin aja. W-nya tadi udah tahu 40 kali 1. 1 itu H. Ya udah.
tinggal masukin sama dengan F kali 2. F-nya belum diketahui, tulis aja F. S-nya tadi udah diketahui, jadi masukin 2. Terus F-nya pindah ke kiri, terus 40 kali 1-nya pindah ke kanan. Terus 2-nya pindah di bawah, jadi dibagi. F sama dengan 40 kali 1 bagi 2. Ya, betul. 40 kali 1 ketemunya 40, jadi tinggal F sama dengan 40 bagi 2. Sama dengan F sama dengan 20N. Wah. Satu lagi. Nah, kan F-nya tadi diketahui ya, kuasanya. Tinggal nyari keuntungan mekaniknya. Ya. KM sama dengan W bagi F. Beban bagi kuasa. Nah, tinggal masukin W-nya tadi 40 bagi F-nya 20 sama dengan 2. Ya, betul. Mari kita kasih applause, mana applause ya? Oh, applause. Kita applause, kasih applause dulu apa ya? Ini aja lah. Bagus ya, udah berani. Ya, intinya nanti pas adik-adik pas ditanya sama guru untuk menjelaskan kayak gitu ya, harus berani. Nah, kita di sini untuk dilatih untuk apa? Untuk berani, intinya berani berbicara ya. Bagus. Nah, seperti itu. Saya suka. Semuanya saya suka sih. Saya suka serius belajarnya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bidang miring ya, sepertinya sudah paham. Kita ke roda gigi. Waduh. Gigi juga ada rodanya ya, terbalik. Roda juga ada giginya ya. Iya. Jadi roda gigi itu apa? Nah, sekarang Alpito sudah tadi membacakan ya. Coba sekarang Muhammad Ihsan, coba bacakan dari awal sampai akhir. Yuk. Pada gigi ke kanan kiri dari 2 silinder yang bergigi di pinggiran dengan ukuran yang semakin kecil gear, semakin kecil pula gaya yang dihasilkan. Dan semakin banyak jumlah gigi, semakin kecil kecepatan rotasi. Pada gigi ini terdapat pada sepeda atau sepeda bukan sepeda dapat berjalan. Kecepatan sepasang gear di kecepatan 2 sama dengan kecepatan masukan W1 kali masukan atau G1 dibagi G keluaran G2. Ya, betul sekali ya. Alat-alat yang terdiri dari 2 silinder yang bergigi di pinggirnya dengan ukuran yang berbeda. Jadi, semakin kecil gear, semakin kecil pula gaya yang dihasilkan. Nah, ini contohnya. Semakin kecil gear ya, semakin dikit yang dihasilkan. Semakin banyaknya jumlah gigi, semakin kecil kecepatan rotasinya. Kalau banyaknya gigi. Kemudian, roda gigi ini terdapat pada sepeda motor yang menyebabkan sepeda dapat berjalan. Ya, jadi intinya pesawat sederhana juga ada di motor, di motor Anda itu ada di motor. Misalnya kalau udah punya motor ya, coba lihat roda giginya ya. Itu ada yang kecil, ada yang besar ya. Seperti itu. Jadi ada kecepatan sepasang gear dihitung dengan rumus ya. Kecepatan dikali kekeluaran W2 ya. Itu ingat rumus itu tuh. Aduh, tulis nih. Saya juga mau nulis. Soalnya supaya paham saya juga. Sama-sama belajar intinya ya. Ya, kecepatan dikali keluaran. Yaitu apa? Kecepatan masukan W1 dikali gigi masukan G1. Gigi keluaran G2. Jadi seperti itu ya. Lanjut aja. Nah, keuntungan mekaniknya. Nah, ini keuntungan mekanik nih. Keuntungan mekaniknya itu R bagi R kecil. Kemudian G2 bagi G1. Nah, bisa dilihat adik-adik contohnya simbol-simbolnya. G1 itu apa? Jumlah gigi pada roda pertama. Mana roda pertama? Yang ini. Nah, kemudian jumlah gigi pada roda kedua. Yang ini. Nah, ini roda pertama, roda kedua. Kemudian jari-jari besar, jari-jari gigi besar. Yang mana? Yang ini ya. Kemudian R itu gigi besar. Kemudian R
Jari-jari kecil itu yang mana? Yang ini. Seperti itu. Nah, contohnya adik-adik. Wah, selesai. Nah, jadi kesimpulannya nih adik-adik, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Apa? Oke, ini ada 6 pertanyaannya ya. Coba sekarang Ardiansa, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Oh ya udah, gak ada jawabannya. Oh ya katanya gimana? Oh coba sekarang Muhammad Jai Azmi, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana yaitu alat yang dapat mempermudah kerja manusia. Nah, kenapa bisa mempermudah kerja manusia? Karena Ya, karena dengan adanya pesawat sederhana tersebut, manusia itu tidak merasa kecapean ya. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 kelompok pesawat sederhana apa aja, Alvito. Yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Bagus sekali. Ya, apa itu tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi? Satu aja yang tadi pahami apa aja? Satu aja yang buat jelaskan. Bidang miring itu apa nih? Contohnya bidang miring. Bidang miring. Bidang yang berbentuk miring. Gak tahu, Ya. Kak. Iya, bidang miring itu adalah bidang yang berbentuk miring. Ya, Oh, contohnya, ya itu aja kan kata saya juga, bidang miring apa? Bidang yang berbentuknya miring. Contohnya tanjakan, ya. Tadi eskalator itu namanya bidang miring. Gitu sih kalau saya mah. Selanjutnya Muhammad Ihsan. Berikan contoh untuk tuas jenis 1. Apa aja? Yaitu tang, gunting, papan juga cungkit, dan timbangan. Ya, bagus. Coba oh udahlah paham ya kayaknya. Sebutkan 3 macam katrol apa aja? Ardiansa. Katrol Ya. Kalau tetap gerak sistem katrol. Kemudian jenis pesawat apa yang digunakan jika akan mengangkat barang dari tempat rendah ke tempat tinggi? Yaitu bidang miring. Ya, bagus. Mengapa roda sepeda bisa berjalan? Karena ada roda gear ya, seperti itu. Nah, kita selanjutnya nih adik-adik, nah, kita pelemasan dulu ya, pelemasan. Nah, tangannya diarahkan dulu ke atas kayak gini. Sekarang kita coba nonton videonya agar memudahkan adik untuk paham ya. Coba sekarang kita 2 menit lah, 2 menit adik-adik pelemasan dulu. Kita selesai jam 16.10 karena kita mulainya jam 16.10 ya. So, coba pelemasan dulu aja. Yuk, sekarang ini aja dulu ya. Nah, adik-adik sudah tahu belum pesawat? Kenapa pesawat bisa terbang adik-adik? Ada yang tahu? Ini pengetahuan adik-adik. Ada yang tahu? Kenapa pesawat bisa terbang? Itu tahu belum adik-adik? karena ada mesin.
Ya, ada mesin ya. Di sini saya ingin tanya dulu sih cita-citanya mau jadi apa nih? Coba Zaiban, cita-citanya mau jadi apa nih? Sambil nunggu ini di-download. Kalau boleh tahu. Yang jadi apa? Pil, Apa pil? ngerancang mobil. Wah, mantap ya. Kalau Alpito, Arsitektur, Kak. arsitektur. Terus, Ihsan. Sejarawan, Kak. Apa? Sejarawan. Ahli sejarah. Oh, sejarawan ya. Mantap. Bagus, keren, mantap ya. Jaidan bagus. Alpito mantap. Ihsan keren. Satu lagi Ardiansa. Kita aminkan ya. Nah, gini sebagai tayangan terakhir nih. Buat adik-adik nonton pesawat kenapa bisa terbang. Jadi adik-adik tahu setelah nonton ini. Kita supaya ada, karena kan adik-adik mungkin sekolah terus ya. Sekolahnya masih online kan ya? Atau udah tatap muka? Masih online saya, Kak. Masih Waduh, online. ini lagi ini ya. Open. Bagus. Oh, kalau semuanya berarti masih online atau offline nih? Tadi siapa yang online? Offline. Nah, ini ya, mau mulai nih. Santai aja ya. Yuk, kita nonton. Let's go. Kita nonton ayo, let's go. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat adik-adik? Sudah terlihat? Iya, Kak. Yuk, Sudah, Kak. nonton dulu. Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Terdengar? Apakah terdengar? Dengar, Kak, dengar. Yuk. Untungnya para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyaknya orang yang mau terbang tiap harinya, tidak heran banyak maskapai yang sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebuah pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk tetek bengek lainnya. Memangnya ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas.
Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet. Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan kali gagal, dan usaha yang pantang menyerah. Tanpa itu semua, sejarah penerbangan manusia mungkin cuma bakal mentok pada eksperimen sayap Daedalus atau jurus meringankan tubuh. Dan tentunya, tanpa pesawat, kita harus naik kapal atau berenang tiap kali kita mau keluar pulau. Sangat menyusahkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Ya, alhamdulillah selesai ya untuk materi kali ini ya adik-adik. Bisa sekarang adik-adik, marilah kita berdoa, ucapkan alhamdulillah bil alamin, dan saya tutup ya mata pelajaran hari ini. Semoga adik-adik bisa paham dan mudah ya. Untuk minggu depan apa nih, kita mau belajar apa? Kalau kata adik-adik nih, request nih. Ya, kalau dari Muhammad Zaiban dan Muhammad Ihsan apa nih? Atau Ardiansa atau apa nih? Alvito mau belajar tentang apa? Ayo, mau belajar tentang apa? Jangan tumbuhan aja, Kak. Ya, tumbuhan ya. Oke, minggu depan bisa ya kita ke tumbuhan dulu aja ya. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik. Tetap semangat belajar dan lain-lain. Dan baiklah kita melaksanakan aktivitas selanjutnya seperti mandi dan yang lainnya. Sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, izin lab ya.